Hai, dan setiap kage adalah pemimpin dari masing-masing desa. Pastinya, sebagai pemimpin ada juga yang tidak suka dengan para kage ini. Ini bisa jadi karena gaya pemerintahan mereka atau kebijakan yang mereka ambil. Dan kali ini kami akan membahas berbagai percobaan pembunuhan terhadap kage. Di samping gagal atau tidaknya untuk membunuh kage, sudah pasti shinobi yang ingin membunuh para kage adalah orang-orang yang nekat atau berbahaya. Siapa saja mereka dan seperti apa? Langsung saja. Yang pertama ada Hokage pertama. Hokage pertama adalah Hashirama Senju. Dia juga dikenal sebagai pendiri desa Konoha. Diketahui ada dua shinobi yang pernah mencoba membunuh Hashirama. Yang paling terkenal mungkin adalah Madara Uchiha. Madara tidak hanya mengincar Hashirama, tapi juga seluruh desa Konoha. Sebagai Hokage, pastinya Hashirama akan langsung melindungi desa. Hasilnya adalah pertarungan antara kedua shinobi pendiri desa Konoha ini. Dampak dari pertarungan mereka bahkan berhasil membentuk sebuah lembah. Madara berhasil hidup setelah pertarungan itu. Untuk Hashirama, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tewas saat pertarungan itu berakhir. Shinobi kedua yang mencoba membunuh Hashirama adalah mantan ninja Takigakure dan anggota Akatsuki, yaitu Kakuzu. Saat masih menjadi ninja Takigakure, Kakuzu mendapatkan misi untuk membunuh Hokage pertama itu. Tidak diketahui kenapa pemimpin Takigakure ingin membunuh Hashirama. Hasilnya tentu saja adalah Kakuzu dikalahkan dan gagal membunuh Hashirama. Setelah gagal membunuh Hashirama, Kakuzu langsung pulang ke desa. Saat kembali ke Takigakure, Kakuzu mengambil jantung dari para tetua desa. Dan saat itulah dia memutuskan untuk keluar dari desa Takigakure. Lalu ada Hokage ketiga. Hokage ketiga adalah Hiruzen Sarutobi, murid dari Hokage kedua. Dia mencoba dibunuh oleh muridnya sendiri, yaitu Orochimaru. Tepat pada periode kedua Hiruzen menjabat setelah menggantikan posisi Hokage keempat. Orochimaru sebagai pemimpin desa Otogakure membentuk aliansi dengan desa Suna untuk menghancurkan Konoha. Memang Konoha gagal dihancurkan, tetapi itu harus mengorbankan satu nyawa, yaitu Hokage ketiga. Hokage ketiga tewas saat bertarung melawan Orochimaru yang saat itu dibantu oleh Edo Tensei dari Hokage pertama dan Hokage kedua. Selanjutnya ada Hokage keempat. Hokage keempat adalah Minato Namikaze. Dia coba dibunuh oleh muridnya sendiri, yaitu Obito Uchiha. Saat itu, Obito juga sedang menyerang Konoha menggunakan ekor 9. Hokage keempat lalu bertarung dengan Obito dalam usaha melindungi Konoha. Dia tidak mengenali muridnya karena saat itu Obito memakai topeng. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Obito lah yang kalah melawan Minato. Tapi bisa dibilang juga Obito yang membunuh Minato. Itu karena Minato dibunuh oleh Kyuubi yang dikendalikan oleh Obito. Dengan kata lain, secara tidak langsung Obito sukses membunuh Hokage keempat. Lanjut ke Kazekage pertama. Kazekage pertama bernama Reto. Dia merupakan pendiri desa Sunagakure. Sempat dikatakan kalau Reto mati di tangan pembunuh bayaran. Tapi identitas pembunuh bayaran tersebut belum diketahui bahkan sampai sekarang. Selanjutnya ada Kazekage ketiga. Kazekage ketiga tidak diketahui namanya. Sunagakure mengenal dia sebagai Kazekage yang terkuat yang pernah ada. Kazekage ketiga berhasil dibunuh oleh Master Kogutsu, Sasori. Setelah membunuh Kazekage ketiga, Sasori memutuskan untuk meninggalkan desa. Dan jasad dari Kazekage ketiga digunakan Sasori untuk membuat boneka manusia dari Kazekage ketiga. Lalu ada Kazekage keempat. Kazekage keempat bernama Rasa. Dia memimpin Sunagakure selama masa Perang Dunia Shinobi ketiga. Rasa berhasil dibunuh oleh Orochimaru.
Padahal Orochimaru saat itu membentuk aliansi dengan Sunagakure. Aliansi tersebut bertujuan untuk menghancurkan desa Konoha. Kematian Kazekage keempat tidak diketahui oleh ninja Sunagakure dalam waktu yang sangat lama. Bahkan, Orochimaru sempat menyamar menjadi Kazekage keempat ketika ujian Chunin. Ninja Sunagakure baru mengetahui kematian Kazekage keempat setelah menemukan mayatnya yang sudah membusuk. Kita pindah ke Kazekage kelima. Kazekage kelima adalah Gaara. Dia merupakan anak dari Kazekage keempat dan Jinchuriki ekor 1. Saat baru menjadi Kazekage, sudah banyak pemberontak bermunculan di Sunagakure. Mereka tidak suka Sunagakure dipimpin oleh monster yang berbahaya untuk desa. Para pemberontak kemudian banyak melancarkan percobaan pembunuhan. Yang diketahui adalah rencana dari shinobi bernama Fugi dan Hoichi. Mereka berdua berencana mengeluarkan ekor 1 dari Gaara dan nantinya akan menyegelnya ke dalam teko. Otomatis, jika ekor 1 keluar dari tubuh Gaara, akan menyebabkan kematian untuk sang Kazekage. Rencana ini dilaksanakan saat ujian Chunin tahap 2 sedang berlangsung di Sunagakure. Hoichi sendiri adalah keturunan langsung dari Jinchuriki ekor 1 yang pertama yang bernama Bonpuku. Dia sudah mempelajari teknik penyegelan ekor 1 ke dalam teko. Sementara Fugi adalah anggota Dewan Desa Sunagakure. Bahkan Hoichi mendapatkan kesempatan untuk menyegel ekor 7 juga. Itu karena kebetulan Jinchuriki ekor 7 yang bernama Fu mencoba membantu Gaara. Tapi Hoichi tetap gagal untuk membunuh Gaara. Gaara langsung membuat Fugi menyesal untuk melakukan pemberontakan. Akhirnya, Fugi memutuskan untuk melakukan seppuku atau bunuh diri sebagai permohonan maafnya. Selanjutnya yaitu Mizukage keempat. Mizukage keempat bernama Yagura. Dia juga dikenal sebagai Jinchuriki ekor 3. Shinobi yang mencoba membunuh Yagura tidak lain adalah Zabuza Momochi. Zabuza mencoba melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Mizukage keempat. Sekaligus, dia juga mencoba untuk membunuh Mizukage keempat. Tapi, pemberontakan tersebut harus berakhir dengan kegagalan, membuat Zabuza harus melarikan diri dan keluar dari desa untuk bersembunyi. Hal ini membuat dia menjadi ninja buronan Kirigakure yang paling dicari. Sambil bersembunyi, Zabuza sebenarnya punya rencana untuk mengumpulkan pasukan yang lebih kuat. Jika sudah punya pasukan yang sangatlah kuat, Zabuza berencana untuk kembali melakukan pemberontakan. Namun dia harus tewas saat sedang menjalani misi sebagai tentara bayaran melawan Naruto dan tim 7. Terakhir kita punya Raikage kedua. Raikage kedua bernama E. Dia adalah mantan pengawal dari Raikage pertama. Salah satu kebijakan Raikage kedua yang paling terkenal adalah membentuk aliansi dengan desa Konoha. Hal itu membuat beberapa pihak tidak senang. Mereka bersatu dan membentuk tim elit yang dipimpin oleh Kinkaku dan Ginkaku. Tim elit tersebut menyerang pertemuan antara Hokage kedua dan Raikage kedua. Salah satu hasilnya yaitu kematian Hokage kedua. Dan sepertinya Raikage kedua juga tewas dalam penyerangan tersebut.